Firmansyah. Wan, terima kasih sudah mau hadir. Sama-sama. Silakan duduk. Pertanyaannya sama, umurmu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Kerja atau kuliah? Kuliah sudah lulus, kerjanya setiap hari ya nulis itu. Ini pekerjaan apa ini? Kamu sendiri kuliahnya jurusan apa? Dulu hubungan internasional. Oh, berarti diplomat sekarang. Iya. Harusnya. Oh, harusnya. Jadinya apa? Penulis dan ngajarin orang nulis gitu. Emang menulis itu pekerjaan? Kerjaan dong. Wah, menarik ini ya. Persisnya apa pekerjaan Irwan dan apa yang dibagikan untuk anak-anak muda? Kita akan dengarkan nanti, Wan. Tapi kita rehat sejenak. Ikuti terus Ki Candy. Kamu dan teman-teman mendirikan sekolah. Ya. Sekolah menulis. Sekolah menulis. Independent school ini. Independent school. Bayar atau Gratis. gratis? Harus gratis. Harus gratis. Akan oleh PT Astra International TB. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan topik kita kali ini adalah orang-orang yang menjadi lilin yang menerangi dunia dengan apa yang mereka lakukan untuk menolong orang-orang lain. Nah, tadi kalau kita sudah dengar cerita tentang Idam Aulia yang membuat kapal pembersih sampah di perairan dangkal, maka di hadapan kita sudah ada Irwan Firmansyah atau yang biasa dikenal dengan nama pena Irwan Bajang. Bajang. Kenapa diganti namanya jadi Bajang? Bajang itu artinya muda dalam bahasa Lombok. Oh, kamu orang Lombok? Saya orang Lombok. Oh, Irwan Bajang. Ya. Kalau gitu saya menjadi Andi Bajang. Supaya kita sama-sama awet muda ya. Betul. Nah, dengan nama pena Irwan Bajang. Tadi kan Irwan cerita bahwa Irwan ini pendidikannya di hubungan internasional. Betul. Tapi kemudian jadi penulis. Ya. Bisa ceritakan apa yang dimaksud dengan bekerja sebagai penulis? Bekerja sebagai penulis ini ya setiap harinya. Dari dulu kan awalnya saya kan suka membaca ya, sejak kecil suka membaca. Terus waktu kuliah juga ikut, awalnya bikin persma dengan kawan-kawan. Terus Pers mahasiswa? Ya, pers mahasiswa. Terus di kontrakan itu bikin diskusi-diskusi tentang resensi buku, tentang isi buku, dan belajar nulis. Terus akhirnya ya udah coba-coba, ternyata menulis itu juga bisa menghasilkan uang untuk kita, dan bisa ya sampai sekarang sih saya nggak cari pekerjaan, tapi kerjaannya nulis di majalah, di koran, di website, atau nulis buku gitu. Jadi pekerjaannya nulis. Kalau dilihat masih banyak cerita yang menarik karena kegiatan, mulai dari kegiatan menulis, kemudian berkembang lebih jauh ya, karena menghimpun dan bahkan bikin sekolah gratis. Nanti ceritakan. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kehidupan Irwan melalui liputan berikut ini. Kegiatan menulis bisa jadi sebuah aktivitas yang membosankan, tetapi tidak bagi pria yang satu ini. Dia adalah Irwan Bajang, pria kelahiran Lombok Timur yang kini menetap di Yogyakarta. Kecintaan Irwan pada dunia tulis-menulis dimulai saat ia duduk di bangku sekolah dasar. Namun, kemampuan menulis Irwan semakin terasah saat ia kuliah di Universitas Veteran Yogyakarta. Pada tahun 2006, Irwan akhirnya menerbitkan buku pertamanya yang berisi kumpulan puisi. Tidak puas sebagai penulis, Irwan juga mendirikan penerbitan buku indie yang diberi nama Indie Book Corner pada tahun 2009. Yang luar biasa dari Irwan, ia tidak menikmati sendiri kesuksesan menjadi penulis dan penerbit buku indie. Tahun 2011, Irwan mendirikan Independent School dan menularkan virus menulis pada anak-anak muda. Sejak didirikan,
Independent School telah memberi pendampingan di berbagai sekolah, tingkat SMP dan SMA, kampus, serta komunitas. Tidak hanya memberi ilmu tentang menulis, Irwan juga mendampingi para peserta Independent School untuk menerbitkan buku dan mendistribusikannya. Aktivitas Irwan di Independent School inilah yang membuatnya terpilih sebagai penerima apresiasi Satu Indonesia Awards. Ia berharap Independent School ini bisa melahirkan sosok-sosok baru yang akan menyebarkan virus penulis ke seluruh pelosok Indonesia. Ya, Wan, kalau dilihat menarik sekali ya mengenai Independent School. Ya. Tapi sebelum itu katanya pernah mendirikan komunitas Gang Pitu. Ya, itu awalnya dulu di kampus ya. Saya kan di Fakultas Ilmu Politik, tapi senang baca sastra dan lain-lain. Bikinnya dulu berdua di kampus sampai akhir sama ada satu kawan lagi. Sampai kemudian ya itu tempat belajar bareng, terus akhirnya banyak anggotanya, terus belajar nerbitkan buku sendiri waktu itu. Itu waktu mahasiswa. Masih mahasiswa. Nah, kemudian saya dengar mendirikan Indie Book Corner. Ya, betul, Indie Book Corner. Kenapa sampai terpikirkan untuk mendirikan penerbitan indie atau independen ini? Dulu saya pernah sempat, waktu kuliah itu sempat kerja sebentar di penerbitan, tapi ternyata banyak sekali naskah yang ditolak. Karena jelek. Ada yang karena jelek, tapi ada yang bagus tapi mungkin nggak laku. Jadi Tidak komersial ya? Ya betul, karena pertimbangan di penerbitan kan nggak harus benar-benar bagus, tapi juga Laku. harus laku gitu. Terus Jadi dari situ? dari situ ya naskah teman-teman yang sudah dikirim tapi tidak diterbitkan itu, saya ajak untuk terbitkan bareng dengan teman-teman itu. Oh, ternyata naskah ini sebenarnya bagus. Kalau misalnya nggak benar-benar laku luas, mungkin dia punya pasar spesifik, misalnya di kampusnya atau di kampungnya, atau mungkin di keluarganya aja yang nanti yang baca bisa. Artinya 6 orang aja lah ya kira-kira. Ya bisa. Dan itu dipaksa untuk membelinya itu. Tapi itu pun sesuatu yang lebih maju ya daripada Ya. dia hanya sekedar berimajinasi tanpa menuangkannya dalam bentuk buku. Betul. Terus kalau diterbitkan lewat penerbit indie seperti penerbitmu ini, itu apakah ada royalti juga buat Royaltinya malah jauh lebih besar sih hitungannya. Jauh lebih besar? Ya, karena yang pertama sekarang ini kita tidak masuk toko buku, jadi kita memanfaatkan jalur-jalur yang ada, misalnya di acara-acara di kampus, di sekolah, atau di komunitas-komunitas menulis hampir di seluruh Indonesia. Dan juga kita memanfaatkan perkembangan teknologi internet di sosial media. Jadi distribusinya melalui jalur seperti tadi ya, itu. Betul. Nah, berkembang ini. Saya dengar bukan cuma menerbitkan buku, tapi kamu dan teman-teman mendirikan sekolah. Ya. Sekolah menulis. Sekolah menulis. Independent School ini. Independent School. Tujuannya apa? Tujuannya untuk belajar menulis bersama. Jadi mungkin banyak orang yang pengen nulis tapi nggak tahu menulis itu seperti apa, terus mengirimnya kemana, menerbitkannya seperti apa, nggak semua orang tahu. Lalu kegiatannya apa aja nih sekolah ini? Sekolah ini isi kegiatannya membaca buku, terus kemudian mendiskusikan buku itu, kemudian ada juga semacam creative writing. Jadi ada kelas jurnalistik misalnya untuk yang tertarik di jurnalistik, ada kelas penulisan fiksi untuk yang tertarik menulis puisi, cerpen, novel, yang fiksi-fiksi, ada juga kelas non-fiksi misalnya yang ya mungkin pengen menyelesaikan skripsi itu bisa juga nanti. Ada juga diskusi dan kelas-kelasnya. Bayar atau? Gratis. Gratis? Harus gratis. Harus gratis? Iya.
Nah, siapa yang jadi anggotanya atau siapa muridnya ini? Murid-muridnya ini jadi kami banyak kerjasama dengan beberapa sanggar. Jadi ada sanggar-sanggar, misalnya sanggar-sanggar anak yang anak-anak kurang mampu di pedesaan atau di keluarga petani, buruh dan lain sebagainya. Terus ada juga kita bikin roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah misalnya ada beberapa siswa di situ nanti belajar nulis bareng, terus menerbitkan bukunya bersama juga, nanti bukunya itu kita hadiahkan ke sekolahnya, jadi prestis sekolahnya dan prestis anak-anaknya. Wow, sampai segitu. Kita berikan aplaus dulu dah. Kalau gratis lalu dana operasional dari mana? Misalnya sewa tempat, saya nggak tahu sewa atau tidak ini. Terus kemudian untuk alat-alat tulisnya. Beberapa sih dari dana pribadi aja, dana pribadi saya. Terus berarti kamu udah kaya raya ya? Tapi kalau mau berbagi kan pasti selalu ada jalan. Dan tempatnya gratis karena kerjasama juga. Jadi misalnya ada teman punya kafe atau punya warung, nanti kerjasama aja di situ. Bikin acara di situ, tapi minumnya bayar, duitnya bayar gitu ya. Tapi sekolahnya gratis. Nah, kalau lihat dengan kegiatan semacam ini, apa tantangan terbesar yang Irwan dan teman-teman hadapi? Mungkin nggak semua orang menganggap menulis itu sesuatu yang penting ya. Padahal kalau menurut saya sendiri menulis itu adalah sebuah kerja-kerja kebudayaan, terutama bagi diri si penulis itu sendiri. Artinya saya dulu nggak tahu siapa kakek saya, karena kakek saya tidak pernah menulis apapun tentang dirinya atau tentang keluarga saya. Nanti saya nggak mau cucu saya nggak tahu tentang saya gitu. Ada pepatah scripta manen verba volat gitu kan. Semua yang diucapkan berlalu bersama angin, yang ditulis abadi gitu kan. Wah, ini menarik buat kita ya. Paling tidak kita menulis tentang kita yang akan kita hadiahkan pada anak dan cucu kita ya, supaya mereka tahu ya. Kalau gitu saya mulai menulis hari ini. Dengan adanya penghargaan atau apresiasi yang diberikan oleh Astra melalui Satu Indonesia Awards ini, apa maknanya buat Irwan? Yang jelas ini penghargaan yang luar biasa ya, karena beberapa orang mungkin melakukan hal-hal yang berimbas besar ke orang-orang di sekelilingnya, tapi orang nggak banyak tahu. Dengan penghargaan Astra ini, selain ada bantuan dana, ada juga bantuan publikasi. Jadi program-program kami lebih tersebar di media dan orang tahu. Ada banyak orang yang membantu, ada banyak orang-orang yang menirunya, melakukan hal yang sama, dan itu menjadi ya sesuai harapan awal ya. Kalau saya bisa bikin gratis, mungkin ada banyak orang-orang lain lagi yang bisa bikin gratis. Melakukan hal yang sama ya. Iya. Jadi virus ini bisa menyebar. Ya. Baik. Terima kasih ya. Terima kasih, Irwan, sudah berbagi. Tamu kita